Terima kasih pemirsa PAL TV, masih di Warung Epok. Kita sudah di segmen ketiga, tapi kita masih mengundang pemirsa di rumah yang pengen langsung ngomong dengan kita ini, mengutarakan aspirasinya mungkin sesuai tema kita hari ini tentang guru honorer yang menanti-nantikan kapan diangkat jadi ASN. Sesuai tema guru honorer. Ini ada guru honorernya. Cak mana Ibu Sri Hartati? Pandangannya ini tentang kita ini guru honorer ini yang belum diangkat-angkat nih jadi PNS atau ASN. Oke, mungkin saya mewakilin semua guru honor di Kota Palembang khususnya ya, dan di seluruh Indonesia umumnya. Kami minta kepada pemerintah itu nggak muluk-muluk sih, ada 3 sih poinnya sebenarnya. Yang satu, mensejahterakan kami sebagai guru honor. Itu aja. Tolong Pak, Bu, gaji guru honor minimal UMR lah, jangan kalau kita di bawah itu, karena kalau ngomongin masalah gaji itu sensitif sekali. Istilahnya kalau kami perempuan mau beli lipstik pun taulah sendiri gitu kan. Tidak cukup gitu Bu ya. Karena gaji kami guru honor itu dirapel 3 bulan sekali, tapi kita tahu nyatanya di bawah UMR Pak. Malahan besarlah gaji orang yang kerja di toko bangunan seperti itu. Padahal tugas kami untuk mencerdaskan anak bangsa itu aja. Terus yang kedua, masalah yang lagi booming sekarang yaitu tentang P3K. Guru kan sekarang dialokasikan ke P3K, nggak lagi bisa ikut CPNS. Tapi nyatanya saya mewakili teman-teman yang jurusan bahasa Inggris, kami tidak ada formasi. Jadi kami tidak bisa ikut, bukan tidak bisa, kami nggak tahu nasib kami di mana. Apakah nanti di sesi 2 kalau ada, atau di sesi 3 Pak. Padahal kami jurusan ngambil kuliahnya itu pendidikan, bukan bahasa Inggris murni gitu ya. Ada jadi pendidikan. Seperti dianaktirikan seperti itu. Bu, ya. Jadi kami gimana ya melihat teman-teman udah ikut ujian, rasa di hati tuh aduh pengen juga ikut. Sedangkan teman-teman bisa ikut ke sesi 1, kalau nggak lulus ke sesi 2, nanti ke sesi 3. Sedangkan kami nggak tahu sesi 2 adakah untuk kami, atau sesi 3 adakah. Kalaupun kami tidak lulus gimana nasib kami. Sedangkan umur kami itu di atas 35 gitu. Jadi sudah berkecimpung 14 tahun ya. Jadi kami sekarang istilahnya aduh udahlah bismillah aja sekarang, dengan ikhlas kami mengajar peserta didik, mau kedepannya nanti kita berserah sama Allah aja gitu. Itulah. Terus jadi teman-teman itu katanya Miss Yi, saya kan dipanggilnya Miss Yi ya, because I'm still single, I'm English teacher. Jadi Miss Yi dipanggilnya lebih kenal dibilang lebih Miss akrab Yi. ya, Miss Yi. Jadi katanya tolonglah Miss Yi kalau ada apa aspirasi kami katanya disampaikan gitu. Insya Allah kalau memang ada jalannya Allah mempermudah gitu. Iya. Mungkin itu aja. Poin ketiga tadi sudah apa? Ketiga ya? Dengar. Dua. Kedua. Iya, sorry. Iya, hanya 2 aja masalah mensejahterakan guru sama honor dan P3K tadi Bu ya. Tidak tersampaikan informasi itu ke guru honor. Berarti Ibu Sri ini sudah dari umur 21 mungkin ngajar jadi guru honor ya? Tadi siapa mereka? Iya. Yang kedua pertanyaan tadi? Ibu Ruli. Ibu Ruli. Pak Herman kayaknya tidak sabar lagi nak jawab pertanyaan dari Pak Herman ini sudah greget mungkin. menjawab pertanyaan dari beliau kedua ini, sama nak menyambung pernyataan dari Ibu Sri ini. Silakan aspirasinya tadi. Sabar Bu Sri ya, sabar. Iya. Minum dulu Bu, minum dulu, makan Kita dulu. semoga juga langsung didengar. Miss Yi. Miss Yi. Miss Yi. Miss Yi aja. Iya, Miss Yi. Yes, Silakan yes. diminum dan minum. Iya. Boleh kan langsung jawab? Boleh, Pak boleh, Herman, Pak. nggak apa-apa. Pertanyaan dari Pak Pak Herman Mo ya, Iya. Samo ya, CS. Mo jadinya. Jadi kalau kita lihat Pak Herman memang itulah dilema permasalahan guru yang di era terpencil. Jujur, ketika saya berada di SMA 2 Mesuji Makmur, saya protes di Dinas. Iya. Karena di situ ada tunjangan untuk guru-guru terpencil. Terutama yang dikasih hanya guru SD dan SMP. Kami SMA tidak kati.
Oh, saya protes sampai ke Diknas itu. Pada saat itu Kepala Dinas Pak Jul ya. Kemudian Pak Komarus, saya protes. Kenapa tidak diberikan? Nah, ini artinya kan guru itu sama. Punya hak sama. Kita mempunyai hak asasi manusia. Universal Declaration of Human Rights. Kan kita mempunyai hak, ada hak hidup, hak memiliki, hak kebebasan. Nah, hak memiliki tentunya. Sama-sama kita honor. Artinya, baik guru SD, SMP, SMA maupun TK, PAUD itu mempunyai hak sama karena mereka berhadapan dengan manusia yang hidup, benda-benda hidup. Bukan seperti kita di kantor, di perpustakaan menghadapi buku, benda-benda yang mati. Kalau benda hidup itu ada pola, strategi yang diajarkan guru kepada anak. Apa yang kata Pak Herman? Kita mari anak, orang tua datang ke sekolahan tadi. Nah, Marai Kan? kita. Mari kita. Buat bala, marai kita pula, lemak marah kita kebanyakan itu, terus guru-guru gitu. Nah, saya minta kalau terjadi seperti ini LBH, PGRI harus cepat-cepat mengantisipasi. Iya. Karena apa? Guru mempunyai hak perlindungan. Kemudian nasib guru honor, apa yang kata Ibu Ruli tadi memang benar. S1 payah-payah kuliah, akhirnya mengundurkan diri karena gajinya lah dikit, bayarnya lama. Memang ini kenyataan. Kita bilang ini fakta ya di lapangan. Nah, saya berjalan-jalan ke mall. Misalnya saya berjalan ke Opi Mall karena rumah saya di daerah sana. Saya banyak salam dengan mahasiswa saya yang S1, ya. Baik dari PGRI, waktu ketika saya jadi dosen di psikologi Abdi Nusa, ketika saya jadi dosen di Pasca Sekekirti juga, ketemu, Pak, saya kerja di sini. Saya kaget, loh kamu kan S2 ya, kok kamu kerja? Apa Pak honor di guru? Nasibnya tidak menentukan. Maksudnya, kalau pemerintah itu mempunyai komitmen, guru di atas 35 tahun angkat. Kenapa? Karena kalau dia peraturan yang lama ini, guru di atas 30 itu tidak ikut tes. Tidak bisa ikut CPNS. Itu belum dicabut itu. Nah, guru-guru yang lama yang bisa sudah uzur usianya 48, ada 50 dianggap. Itu karena dari guru bantu. Jangan salah, itu dari guru bantu yang diangkat pada saat Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, artinya kalau pemerintah juga harus mempunyai suatu organisasi yang khusus bagi guru-guru honor. Misalnya seperti guru bantu ya, atau diperpanjang maksud saya ya. Permasalahan Indonesia ini masalahnya besar. Ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti kurikulum. Permasalahan yang besar adalah kami guru-guru kita ini menjadi sebagai kelinci percobaan. Contoh, sekarang ada asesmen. Nah, ujian siswa masih ada nanti, USBN. Kelas 3 USBN, kelas 2 ada asesmen. Baik SMP kelas 2, baik SMA kelas 2 itu asesmen. SMK juga seperti itu. Nah, artinya permasalahan kita ini kalau saya kaji di Asia Tenggara ada Indonesia sendiri seperti ini. Kita menerapkan dua pola. Contoh dulu kita menggunakan kurikulum K13, kurikulum KTSP. Nah, saya sering berbicara ya, termasuk komentator di PAL TV ini sering saya berbicara. Saya minta ada peraturan menteri dong. Batas usia kurikulum itu seperti lama 74 84, 94, 2004. Mohon maaf, saya juga dosen ngajar pengembangan kurikulum. Jadi kalau 10 tahun ini artinya kita ada planning, perencanaan untuk membuat gagasan. Sekarang kita kembali, semenjak reformasi dunia pendidikan ini amburadul menurut saya. Amburadul. Kenapa saya bilang amburadul? 2004 pada saat Presiden Megawati sudah menandatangani ada KPK. Kemudian setelah Megawati kalah menjadi presiden, SBY yang naik, apa yang terjadi? KTSP 2006. Sudah 2006, Presiden SBY juga, ini menterinya, sementara menteri yang salah ini, sudah mengatakan K13. 2006 lagi belum selesai, seharusnya 2016. Nah ini kacau balonnya dunia pendidikan Indonesia. Saya minta tambah lagi, mohon maaf, kita juga diangkat oleh menteri bukan pendidikan. Ingat, Al-Hadis menyatakan
Hai orang-orang yang beriman, jika kau mengangkat seorang pemimpin yang tidak ahli pada bidang, maka tunggu kehancuran. Maka saya berharap, ya, ada zakon kabinet kalau di dalam sejarah. Artinya menteri-menteri diangkat itu harus berdasarkan profesional. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita terombang-ambing, kelihatan arahnya, mohon maaf, beberapa menteri kita sekarang ini ke arah bisnis. Ya, dari zaman Pak SBY menterinya saya lihat bisnis, Pak Nadiem tambah bisnis. Nah, akhirnya apa? Kualitas pendidikan kita tidak ada tolak ukur. Bagaimana meningkatkan kualitas guru kita? Apa yang dibaca oleh Bu Sri tadi? Bu Sri sebulan berapa? Apanya Gaji? Gajinya, Pak. Tergantung jam, Pak. Iya, sekarang berapa jam? Dapatnya 22 jam. 22 jam dibayar satu bulan? 1 bulan lebih kurang 800.000 800 kali tiga. dikali 3. Dikali 3. Iya. Sementara gaji PNS golongan 3A itu sudah 3 jutaan. Benar. Nah, kan berarti di bawah standar. Maka saya berharap seluruh kepala daerah ya berkibat dulu kepada DKI Jakarta. DKI Jakarta menerapkan upah guru disesuaikan dengan UMR. Saya beberapa mengunjungi sekolah-sekolah di Munafik di Jakarta ya. Sekolah-sekolah yang baik swasta maupun negeri saya kunjungi, termasuk SMA 66 Jakarta, saya lihat SMA 20 bagaimana. Memang mereka beda. Jadi seorang guru itu sudah dikasih 3.800.000, sekarang 3.800.000 ya UMR Jakarta. Dia sudah dikasih 3.800.000 ditambah transport. Nah, jadi guru itu lebih enak. Guru negerinya juga sama, dapat juga jadi guru negeri kalau di Jakarta itu lebih sejahtera. Lebih sejahtera. Nah, tetapi ada satu hal ketika bagi rapot ya. Di Jakarta itu saya lihat anak-anak yang bagi rapot itu langsung mengasih hadiah khusus kepada guru-guru. Nah, kalau itu terjadi di Sulawesi Selatan, saya kira guru itu dipecat besok. Di Jakarta tidak. Teman saya itu amplop berapa amplop dapat dari wali murid. Sukarela. Nah, ini yang permasalahan kita di Sumsel. Saya kira yang harus dikaji oleh kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Ya Allah, Semoga kita tegang kok Abang dengar. tegang. Kita lagi Terdiam nggak lo? Terdiam nggak lo? mendengar Itu kami rame, debat-debat terdiam iya. nggak lo? Kita bakal balik lagi. Bekas murid kalau Iya, jadi tidak tahu permasalahan itu. Tapi kita naik iklan dulu ini. Iya, silakan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Ebo.